Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Trilogi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelainan komunikasi. Ini adalah kotak media pembelajaran yang sudah saya buat dan saya rancang sendiri. Disimak ya teman-teman penjelasannya. Nah, jadi seperti ini teman-teman setelah dibuka tampilannya. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kelainan komunikasi. Jadi, kelainan komunikasi itu adalah masalah ketertinggalan dalam bahasa, berbicara, dan proses dalam berkomunikasi. Nah, jadi adanya kelainan komunikasi ini adalah adanya masalah dalam menerima, memproses, dan menyampaikan dan menerima konsep atau simbol verbal maupun nonverbal serta gambar. Nah, selanjutnya ada juga karakteristik dalam kelainan komunikasi. Jadi, karakteristik dalam kelainan komunikasi itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu adanya gangguan berbahasa. Jadi, gangguan berbahasa ini adalah ketidakmampuan atau keterlambatan perkembangan seseorang dalam berbahasa. Nah, gangguan kedua itu ada gangguan berbicara. Gangguan berbicara itu adalah ketidakmampuan seseorang dalam berbicara secara jelas ya teman-teman, dan kurangnya penguasaan kosakata. Nah, yang ketiga itu ada gangguan komunikasi sosial. Jadi, gangguan komunikasi sosial ini adalah gangguan kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal maupun lisan untuk tujuan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, yang terakhir itu ada gangguan pendengaran. Jadi, gangguan pendengaran ini adalah gangguan seseorang yang kehilangan kemampuan untuk mendengarkan. Jadi, gangguan pendengaran ini biasanya terjadi juga pendengaran satu kuping, misalkan satunya tidak berfungsi. Ada juga yang pendengarannya dua-duanya terganggu atau kupingnya sama sekali tidak bisa mendengar. Dan gangguan pendengaran ini bisa diatasi dengan adanya alat bantu dengar. Nah, selanjutnya ada penyebab terjadinya kelainan komunikasi. Jadi, yang pertama itu ada perkembangan otak abnormal. Yang kedua itu ada cedera otak. Terus ada masalah saraf. Terus ada bibir sumbing dan stroke. Nah, jadi sebagian besar orang yang mengalami gangguan kelainan komunikasi ini dapat diobati dengan menjalani terapi yang namanya terapi itu adalah speech language. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk layanan. Jadi ini adalah salah satu yang menarik nih teman-teman. Jadi bimbingan untuk kelainan komunikasi itu yang pertama itu ada bimbingan developmental. Jadi bimbingan developmental ini adalah kita lebih mengarahkan anak ini untuk melihat potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka, teman-teman. Jadi jangan karena mereka ini adanya kelainan dalam berkomunikasi, jadi bukan berarti mereka hilangnya potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi setiap orang itu mempunyai potensinya masing-masing. Dan tujuan diadakannya bimbingan developmental ini adalah kita lebih mengarahkan mereka atau yang memiliki gangguan ini untuk lebih mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Nah, bimbingan selanjutnya itu ada bimbingan pendidikan psikologis. Jadi, pendidikan psikologis ini adalah kita lebih mengarahkan kepada anak ini untuk mengembangkan mental yang ada di dalam diri mereka. Nah, kita sebagai pendidik harus juga bisa mengembangkan mental mereka untuk agar mental mereka tuh tidak menjadi down ketika mereka mempunyai gangguan-gangguan ini, teman-teman. Nah, yang terakhir ini adanya bimbingan pengembangan pribadi. Jadi, bimbingan pengembangan pribadi ini adalah layanan untuk memberikan pengembangan potensi, bakat,
serta minat yang ada di dalam diri anak-anak ini gitu. Nah, yang terakhir itu saya juga akan membahas tentang tokoh-tokoh sukses yang memiliki gangguan kelainan komunikasi. Jadi yang pertama itu ada Charles Darwin. Charles Darwin ini adalah ahli geologi dan biologi. Yang kedua itu ada Bill Gates. Siapa sih yang nggak kenal Bill Gates anak sekarang ini? Jadi Bill Gates ini adalah pendiri dari Microsoft. Dan yang terakhir itu ada Albert Einstein. Jadi Albert Einstein ini adalah ilmuwan atau ahli matematika. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah kita untuk membanding-bandingkan mereka dengan kita. Mereka itu adalah kita dan kita itu adalah mereka. Jadi ketika mereka butuh bantuan kita, sudah seharusnya kita membantu mereka. Dan kita juga bisa mengajarkan ke mereka bahwa mereka ini memiliki potensi-potensi yang dimiliki di dalam setiap diri mereka. Dan kita juga jangan jangan kayak minder gitu untuk nemani mereka-mereka yang memiliki gangguan atau kelainan teman-teman. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelainan komunikasi yang tadi saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.